Selamat pagi. Kita akan mengulang pelajaran minggu lalu. Jadi minggu lalu kita mempelajari bentuk segitiga ya. Ada yang disebut sebagai bidang tegak, bidang datar, dan bidang miring. Terus ada namanya sudut siku-siku di sini. Dan ini salah satu sudut kita kasih nama sudut alfa ya. Jadi sudut tegak itu adalah yang berseberangan dengan sudut alfa. Nah, hubungan antara sumbu tegak dengan miring itu disebut sebagai sin ya. Jadi bentuknya mau berputar begini atau begini atau begini dan bagaimana dan diputar apapun, kalian harus bisa mengenali di mana posisi sudut alfa dan sumbu tegaknya ya. Meskipun dibalik begini, kalian harus bisa mengenali. Jadi bentuk yang segitiga bermacam-macam harus kalian kenali menjadi seperti ini. Berikutnya, ini sama-sama segitiga, cuma besaran sudut alfanya berbeda. Kalau yang atas ini 30 derajat, yang bawah 45 ya. Jadi pada prinsipnya sama ya, apapun ya. Ini alfa dan ini adalah tegaknya. Nah, mari kita membahas menerapkan trigonometri dalam bentuk piramid ya. Jadi soalnya ini sebentuk piramid dengan panjang sisi miringnya itu 8 cm. Kemudian sudut di pojoknya sini antara datar ke miringnya adalah 60 derajat. Maka pertanyaannya, yang pertama, berapakah tinggi piramid itu? Dan yang kedua, berapa panjang sisi dari piramid? Nah, pertama kalian harus bisa menganalisa ya. Jadi kita sedemikian rupa, kita menemukan di sini dari tegak ke tengah, kita menemukan suatu segitiga yang namanya segitiga A ya. Kemudian ada lagi segitiga B gitu. Mari kita mulai dari segitiga A ya. Nah, di sini ada penjelasan ya. Jadi bentuk A ini kalian harus ubah menjadi bentuk seperti ini ya. Bentuk yang tadi kita pelajari. Nah, dari sini kelihatan bentuknya sudah sesuai dengan yang awal tadi kita pelajari ya. Di sini alfanya adalah 60 derajat. Kemudian bidang tegaknya, bidang tegak yang menjadi tinggi piramid yang akan kita cari. Kemudian miringnya sudah kita ketahui adalah 8 cm. Untuk mencari tegak kita pakai rumus sin ya. Karena sin itu yang terkait dengan tegak dan miring. Kita tahu masukkan ya, sin 60 itu setelah di kalkulator ketemunya adalah 0,87. Jadi 0,87 sama dengan tegak terhadap miring ya. Jadi dua ruas ini agar 8-nya hilang, maka masing-masing harus dikasih 8 ya, dikali 8. Tegak per 8 kali 8 itu maka 8-nya hilang ya, menjadi tegak saja. Kemudian ini dikali 8 ya. Jadi penjelasannya adalah begini. Ini dikali 8, ini dikali 8. Jadi harus adil, kedua sisi kita perlakukan sama. 8 per 8 kali 8 hilang ya. Itulah yang menghasilkan tegak sama dengan 0,87 kali 8, hasilnya adalah 6,96. Jadi kita mendapatkan bahwa tegaknya ini adalah 6,96. Jelas ya? Nah, kemudian kita mencari bawahnya berapa panjang ya. Kalau bawah kita memakai rumus cos. Cos itu pemahamannya adalah datar terhadap miring ya. Jadi setelah kita buka kalkulator, cos 60 itu hasilnya setengah. Artinya apa setengah? Jadi datarnya ini adalah setengahnya dari miring begitu. Kita masukkan ya, 0,5 sama dengan datar bagi 8. Maka ini
kita kali 8, ini kita kali 8. 8-nya coret. Nah, datar sama dengan 0,5 kali 8, hasilnya adalah 4 ya. Jadi kita ketemu di sini hasilnya 4. Selanjutnya kita beralih ke segitiga B. Kita tahu bahwa tingginya sudah ketahuan, kemudian ininya juga sudah ketahuan ya. Jadi kalian gambar segitiga ini setelah digambar ulang menjadi seperti ini ya. Kalian harus mengenali bahwa ini adalah siku-siku ya. Karena ini bentuknya bentuk persegi bujur ya. Kalau bujur dibagi 4 itu penjelasannya kan begini ya. Ini dinahnya, ini bujur sangkar, kita bagi 4 begitu, maka ini pasti 90, nah begitu ya. Kemudian jika ini segitiga, ini saya perbesar menjadi seperti ini ya. Ini jika ini 90, maka ini pasti 45 dan 45. Jelas ya. Nah, mari kita lihat ini penjelasan tadi ya, di awal dulu. Jadi bentuknya kayak apapun, dimiring-miringkan begini, diputar-putar, kalian harus bisa mengenali ya apa. Nah, maka bentuk ini ya di alas piramid kita putar seperti ini agar lebih mudah dipahami. Nah, perhatikan ya. Ini sikunya ke sini ya. Jadi bentuk begini kita putar ini deh. Nah, beginilah ya. Ini dua-duanya 45. Sehingga kita tahu alfanya 45, kemudian salah satu sisi datarnya adalah 4 cm. Nah, bagaimana kita menghitung sisi miring ya? Sisi miring ini atau sisi miring ini. Jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik bahwa triknya adalah bisa mengenali bentuk segitiganya, kita putar-putar supaya jelas posisi tegak, datar, dan alfanya. Maka cos adalah datar terhadap miring ya. Cos 45 itu hasilnya 0,71. Artinya datarnya ini adalah 0,71-nya dari yang miring. 0,71 sama dengan 4 terhadap miring. Nah, maka supaya miringnya hilang, maka ini kita kali miring juga. Kita kasih kali miring. Ini juga kita kali miring. Miringnya habis, 4 sama dengan, kemudian ruas sebelah sini adalah 0,71 kali miring sama dengan 4. Nah, supaya miring ini hilang, miring ini sendirian, maka 0,71-nya harus kita hilangkan. Agar hilang kita bagi 0,71, yang kanan juga dibagi 0,71. 0,71 terhadap 0,71 hilang ya. Sehingga ketemunya miring adalah 4 dibagi 0,71, ketemunya adalah 5,63. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, kita bandingkan. Ini soalnya hasilnya berapa? Hasilnya demikian ya. Bahwa tingginya adalah 0,96. Nah, kita kembali ke sini. Kemudian untuk mencari ini, karena kita tahu sudut, maka kita perlu mencari ini panjang rusuk ini. Nah, pakai yang semula ketemu adalah 4 ya. Nah, setelah 4 pakai trigonometri yang ini, ketemu bahwa panjang sisinya adalah 5,63. Nah, jadi kesimpulannya apa? Bahwa untuk menyelesaikan soal ini kalian harus bisa menganalisa ya, di mana segitiga-segitiganya, dan baru dari masing-masing segitiga tersebut diselesaikan dengan trigonometri. Ya, mohon kalian pelajari baik-baik, karena ini tidak bisa sekali mendengar langsung paham, harus diulang-ulang. Ya, selamat belajar.